Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Di kesempatan kali ini saya akan membahas lagi tentang permasalahan fikih. Lebih tepatnya, apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudhu atau tidak? Seperti biasa, di hadapan kita sudah ada kitab Al-Jadawil Fiqhiyah lil Masail Al-Khilafiyah yang membahas tentang seputar permasalahan khilaf atau perbedaan-perbedaan hukum dari suatu permasalahan. Dan langsung saja kita mulai ke pembahasan kita. Intiqadul wudu'i bimassidz dzakari. Ya, batalnya wudu dengan menyentuh kemaluan. Seperti biasa, sebelum kita memulai membahas sesuatu yang diperdebatkan atau menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, kita membahas tentang sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Tahriru mahallin niza'. Ittafaqu anna massad dzakari bihailin la yunkidul wudu'a. Para ulama bersepakat bahwasannya menyentuh kemaluan dengan menggunakan penghalang, maksudnya tidak menyentuh secara langsung, tidak membatalkan wudu. Ya, semua ulama telah bersepakat dengan tidak batal wudu seseorang jika menyentuh kemaluannya tidak secara langsung, mungkin dengan penghalang atau mungkin tangannya menyentuh celananya saja, maka itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ya. Waqtalafu fi masjid dzakari bi dhahril kaffi aw batinihi amdan aw nasiyan. Wal khilafu ala thalathati aqwalin. Ya, di sini para ulama berselisih tentang menyentuh kemaluan dengan dhahrul kaf, itu punggung atau atas tangan, au batinihi atau dengan telapak tangan. Apakah menggunakan bawah telapak tangan membatalkan atau menggunakan atas tangan membatalkan juga, atau yang mana dari kedua ini membatalkan wudu? Ya. Amdan au nisyanan, apakah menyentuh dengan sengaja membatalkan ataukah tidak? Apakah menyentuh kemaluan jika ia lupa membatalkan wudu atau tidak? Ya, di sini terdapat 3 pendapat. Ya. Yang pendapat pertama adalah yajibul wudu'a min masjid dzakari mutlaqan. Ya. Wajib wudu jika menyentuh kemaluan secara mutlak. Ya, jadi pendapat pertama, pendapat yang dipegang oleh Imam Malik dalam salah satu riwayatnya, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Daud, wajib wudu jika menyentuh kemaluan secara mutlak. Ya, entah menggunakan atas tangan atau bawah telapak tangan, atau apakah dia lupa atau dia sengaja, maka jika menyentuh kemaluan secara langsung hukumnya batal, ya, secara mutlak. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah la yajibul wudu'a min masjid dzakari. Tidak wajib berwudu dari menyentuh kemaluan, ya. Jadi tidak wajib gitu. Kalau misalkan kita menyentuh kemaluan secara langsung, entah dengan syahwat atau tidak, atau dengan atas tangan atau bawah telapak tangan, atau secara sengaja atau secara lupa, itu tidak batal menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang ketiga adalah yusannul wudu'a min masjid dzakari. Ya, disunnahkan wudu jika menyentuh kemaluan secara langsung. Ya. Ini pendapat Imam Malik yang masyhur dari beliau mengatakan hanya disunnahkan berwudu jika menyentuh kemaluan secara langsung. Berarti dia tidak batal, tapi disunahkan saja gitu. Nah, kenapa sih bisa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama? Sebabnya apa? Ta'arudu zahiru haditsaini, haditsu Busrah radhiyallahu anha wa haditsu Talq ibni Ali radhiyallahu anhu. Ya. Kontradiksi secara zahir, secara teks antara dua hadis. Hadis Busrah, kemudian hadis Talq bin Ali. Ya. Kemudian di sini dipaparkan pendapat dalil masing-masing ulama, ya, dalil masing-masing dari setiap pendapat. Pendapat yang pertama atau pendapat jumhur, terdapat 2 dalil di sini. Hadits Busrah radhiyallahu anha annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda. Ya. Wa sahhahu jam'un katsirun minal muhadditsin. Wa fi riwayah man massa farajahu falyatawadda, ya. Yang artinya sama kurang lebih,
jika salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya hendaklah berwudu. Ya, ini hadis yang pertama, hadis Busrah. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man afdha bi yadihi ila farjihi laisa dunahu hijabun faqad wajaba alaihi alwudu. Ya. Yang artinya barang siapa yang sudah berniat mengarahkan tangannya atau menyentuh tangannya kepada kemaluannya dan tanpa ada penghalang langsung, maksudnya maka sudah wajib baginya berwudu. Ya, ini dua dalil ini yang dipegang oleh jumhur ulama atau madhab pertama yang mengatakan wajib wudu atau batal wudu seseorang jika menyentuh kemaluannya secara langsung gitu. Ya, kemudian dalilnya Imam Abu Hanifah adalah hadis Talq ibni Ali radhiyallahu anhu qala qaddamna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu rajulun ka'annahu badawiyyun faqala ya Rasulullah ma tara fi massir rajuli dzakarahu ba'da an yatawadda faqala sallallahu alaihi wasallam wa hal huwa illa bid'atun mink. Ya, artinya kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap beliau wa indahu rajulun dan di sisi beliau terdapat seorang laki-laki dan sepertinya laki-laki itu adalah orang Arab Badui. Faqala, maka dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma tara fi masjid rajuli dzakarahu ba'da an yatawadda. Apa pendapatmu tentang seseorang yang megang kemaluannya setelah dia berwudu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wa hal huwa illa bid'atun mink. Ya. Dan tidaklah kemaluan itu melainkan hanya bagian daripada anggota badanmu. Ya, ini dalil yang menjadikan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal karena kemaluan ini bagian daripada anggota tubuh kita. Kita menyentuh perut kita, menyentuh punggung, menyentuh leher, kepala, itu tidak batal. Maka kemaluan pun juga demikian, tidak membatalkan wudhu kita. Ya, ini dalil Imam Abu Hanifah atau madhab kedua. Kemudian madhab yang ketiga mengatakan dalilnya hamlu hadithi Busrah radhiyallahu anha ala an-nadab wa hadits Talq ibni Ali radhiyallahu anhu ala nafyil wujub. Ya. Jadi madhab yang ketiga menggabungkan dua dalil yang ada dari madhab pertama dan madhab kedua. Dan di sini kalau kita lihat dari ketiga madhab ini hanya satu-satunya madhab yang ketiga adalah yang menggabungkan dua dalil yang bertentangan tadi. Sedangkan madhab yang pertama dan madhab yang kedua itu mengambil metode tarjih atau mengunggulkan satu dalil di atas dalil yang lain. Jadi tidak menggabungkan dua dalil yang saling bertentangan tersebut gitu. Ya. Jadi metode penggabungannya, bagaimana menggabungkannya? Jadi di sini hadits Busrah menurut madhab ketiga menunjukkan kepada disunahkannya berwudu. Ya. Kata fal yatawaddo di sini enggak menunjukkan kepada wajibnya berwudu, tapi disunahkannya berwudu. Kemudian hadits Talq yang dipakai madhab kedua yaitu menunjukkan tidak wajibnya wudu atau tidak batalnya wudu dari menyentuhnya seorang kemaluannya secara langsung gitu. Jadi dengan demikian madhab ketiga ini menggabungkan dua dalil. Dan pertanyaannya sekarang, manakah pendapat yang unggul? Pendapat yang unggul adalah pendapat yang jumhur. Ya, jumhur mengatakan wajib berwudu jika menyentuh kemaluan secara langsung, entah menyentuh dengan atas tangannya atau bawah tangannya, atau menyentuh secara sengaja atau menyentuh karena lupa gitu. Kemudian hadis Busrah itu menghapus hadis Talq. Jadi hadis yang dipakai jumhur ini menghapus atau menasakh hadis yang dipakai oleh madhab kedua ini. Ya. Dan ini merupakan pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Ya, jadi kesimpulannya, barang siapa yang menyentuh kemaluannya secara langsung, ya tanpa ada penghalang, maka wudunya batal. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.